Setelah kita uji berarti normal, berarti kita boleh lanjut ke independent test ya. Kita kembali ke datanya ya, analyze, compare mean, independent test, kemudian tinggi badan masuk ke variabel, kelompok masuk ke grup. Ini di file-nya diisi supaya ini tidak ada tanda tanya. Ini 1, ini 2. Continue, option. Nah, biarkan continue. Tinggal oke. Ya. Nah, inilah hasilnya. Ya, jadi ini hasilnya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, tadi ada 2 langkah untuk melakukan uji independent test. Pertama adalah uji homogenitas, kedua adalah uji baru uji T. Uji homogenitas kita lakukan dengan uji independent test. Ya. Nah, kita lihat signya 0,9356, berarti lebih besar dari 0,05, berarti H0 diterima. H0 diterima berarti varian kelompok 1 sama dengan varian kelompok 2 ya. Jadi output SPSS itu mengeluarkan kedua rumus tadi. Ini rumus yang atas, ini rumus equal of varian. Di sini adalah rumus apabila varian tidak sama. Jadi tergantung kita membaca mana yang kita baca, tergantung dari hasil apakah variannya sama atau tidak sama. Langkah pertama ini. Nah, kesimpulan di sini adalah variannya sama karena signya lebih besar dari 0,05. Berarti kita baca yang paling atas untuk uji T-nya. Berarti kita lihat signya ini. Signya adalah 0,390 ya. Lebih besar dari 0,05. Berarti H0 diterima. Berarti H0 diterima, bunyi H0 di sini adalah tidak ada perbedaan tinggi badan antara mahasiswa tingkat 1 dengan mahasiswa tingkat 2. Saya kira itu bacaannya. Nah, kalau nanti variannya tidak sama, di sini dia bacaannya ya. Jadi aplikasi SPSS sudah pintar ya, kedua-dua ini keluarkan, tergantung Anda tinggal memilih. Tapi kalau salah pilih nanti kelihatan Anda salah baca ya. Saya kira itu uji Kolmogorov Smirnov dan uji T. Kita lanjut pada uji sampel berpasangan. Ada buka lagi T berpasangan datanya. Oke, ini. Nah, kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan pengetahuan sebelum dan setelah penyuluhan. Ya, datanya seperti ini. Jadi ini kita lakukan uji normalitas data juga, ya. Analyze. Nah, bukan di sini dia nanti, tadi di sini kan, tapi di sini dia. Ada 2 cara untuk uji normalitas data, non parametrik, legacy, KS. KS kita masukkan kedua variabel ini ya, sini, kemudian tinggal normalnya centang, tinggal oke. Ya, kita lihat outputnya. Nah, ini berarti ya pengetahuannya adalah sebelum adalah nilai signya 0,829. Pengetahuan setelah penyuluhan nilai signya, ini kedua variabel ini sudah menyatakan data berdistribusi normal karena signya lebih besar dari 0,05. Setelah kita tahu datanya berdistribusi normal, baru kita lanjut pada uji T sampel berpasangan ya. Kita lakukan uji T sampel berpasangan, compare mean, kemudian kita lanjutkan dengan ART test, kemudian ini diklik setelahnya dulu baru sebelumnya. Ini setelahnya dulu masuk. Nanti kalau Anda balik klik itu nanti hasilnya akan keliru. Sebelumnya belakangan. Jadi setelah dikurangi sebelum. Nanti kalau dilihat pada rumusnya itu adalah setelah dikurangi sebelum observe kedua dikurangi observe pertama. Ya.
ini silahkan di continue aja, sudah tinggal oke. Ya. Jadi outputnya kita bisa lihat, di output yang terakhir tadi. Nah ini adalah nilai deskriptifnya, minnya. Berarti kita membandingkan 72,65 dengan 4, apakah ada perbedaan sebelum dan setelah. Kita lihat signya lah 0,000, lebih kecil dari 0,05. Berarti dia H0 ditolak. Berarti kesimpulannya adalah ada perbedaan nilai pengetahuan sebelum dan setelah penyuluhan. Ya. Itu ya, adik-adik, nanti silakan adik-adik coba data yang lain atau mencoba melakukan entry data sendiri dengan diawali uji normalitas data dulu, kemudian dilanjutkan dengan uji statistiknya. Nah, bagaimana kalau tidak normal? Nah, itu lain masalahnya. Nanti kita bahas di uji non parametrik. Baik, saya kira itu pertemuan hari ini pengantar saya. Mudah-mudahan adik-adik bisa bekerja mandiri dan belajar mandiri di rumah. Selamat pagi, salam sehat semua.